Selamat pagi. Kita bertemu lagi di kebaktian online Excel Point Kuching pada minggu ini. Apa kabar semua jemaat IPK? Kami berharap kalian semua sentiasa sehat dimanapun kalian berada. Mari kita terus berdoa agar kes COVID-19 akan semakin menurun supaya kita boleh kembali beribadah secara bersemuka. Mami, hari ini hari yang special kan? Yes, hari ini adalah Hari Bapa. Tentu anak-anak sekarang sudah excited untuk merayakan Hari Bapa bersama dengan bapa kalian kan? Yes, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada bapa-bapa IPK. Hai Daddy, Happy Father's Day. Baiklah, untuk memulakan acara kebaktian kita pada pagi ini, mari kita tonton satu video ucapan Hari Bapa dari kanak-kanak, belia dan muda-muda dari IPK. Fathers out there, a very happy Father's Day. Hey Daddy, Happy Father's Day. Here's a poem for you by Vicky Fire. If I could write a story, it would be the greatest ever told. I'd write about my daddy, for he have a heart of gold. Dear Daddy, you are my sunshine. Happy Father's Day, Daddy. We love you. You are the best dad ever, Daddy. I love you so much. And also Happy Father's Day to all the dads in EPK. He loves his workshop. Happy Father's Day. We love you. He's got a hot rod. We would like to say Happy Father's Day to my daddy and all daddy in EPK. We love you. I want to say Happy Father's Day. I love you, Papa. I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When Happy Father's Day, Appa. We love you and God bless you. He can see that my dad's a hero. Happy Father's Day. We love you. Rust-ridden fenders and doors full of dings. Somehow he can fix about anything. I didn't think he knew how to cry till our dog died that year. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Terima kasih atas video ucapan yang sungguh indah daripada anak-anak kita. Para bapa di IPK pasti bangga dan diberkati. Mari kita semua sama-sama doakan para bapa hebat di IPK dan juga bapa-bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk para bapa yang hebat di IPK. Kami berdoa agar Tuhan terus memberkati kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan keluarga mereka. Penuhi mereka dengan kasih karunia dan kebijaksanaan daripada Engkau agar mereka boleh memimpin keluarga mereka dengan kasih Bapa dan semakin hari
semakin dipenuhi rahmat dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saya ingin menjemput Isaac dan tim untuk memimpin kita dalam pujian dan sembah. Dipersilakan. Shalom EPK, how you guys doing? I hope you guys doing fantastic as usual. So today is a very special Sunday, so I would like to wish to all of the fathers out there happy Father's Day. Have a great day with your families, and especially my dad over here. I love you. Okay, so let's get on our feet. Let's praise the Lord Jesus. Amen. 2, 3, go. Persoalan-persoalan dalam dunia ini adalah jawabannya dalam Bapa kita. Dia bukan hanya saja sebagai gembala kita yang baik. Dia bukan saja sebagai pembekal kita, sebagai sumber hidup kita, tapi dia lebih dekat daripada itu. Dia tinggal dalam kita. Justru pada pagi ini
Tak kala kita mempunyai Bapa di dunia ini mungkin menggagalkan kita, tapi kita percaya bahwa Bapa kita di surga tidak pernah akan menggagal kita. Oleh karena itu dialah Bapa kita yang kekal, yang sentiasa bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai Bapa yang kekal di dalam dunia ini. Amin, haleluya, Yesus. Yesus Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh Yesus Tuhan, Kaulah Bapa kami. Yesus Tuhan, Kaulah Bapa kami yang kekal. Tuhan, Kaulah Raja kami, Kau Bapa yang sempurna, Kaulah Bapa kami yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, haleluya. Haleluya, saya percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menjamah hati, Roh Kudus Tuhan menjamah setiap jiwa, Roh Kudus Tuhan yang memelihara, Dia yang menjaga kita pada pagi ini. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya percaya lawatan Allah
yang sedang terjadi dalam setiap kita pada pagi ini. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, mari kita angkat tangan kita di mana saja kita berada. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Bapa kita, sebab Dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah sandaran kita. Dia adalah sumber kita. Dia adalah penjaga kita. Dia adalah melengkapkan kehidupan kita pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu sekali lagi, katakan Dia Bapa kita yang sempurna. Kita bersandar kepada Dia pada pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa kami yang ku cinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan Kau bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amen. Amen. Haleluya. Kami puji namamu. Kami tinggikan Engkau. Kami bersyukur pada pagi ini, sebab Engkau Bapa kami yang kekal, sebab Engkau selalu ada. Sekala kami mencari Engkau Tuhan Yesus, sekala kami ketuk pintu, Engkau adalah Bapa kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami tidak bersendirian, sebab Engkau adalah sumber kami. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kepada Isaac dan tim yang telah memimpin kita dalam pujian dan sembah yang sungguh memberkati sebentar tadi. Seterusnya, mari kita tonton satu video yang spesial tentang kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. ตอนผม7 ขวบ แม่ผมป่วยหนัก และก็จากพวกเราไป ตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผม อย่าเศร้าไปเลยโอม แม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะ พ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่า ผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจ แต่สำหรับผม พ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีก พ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อย นี่เรามีเท่าไหร่1 เมตรกับ 50 1 2 3 4 ยับเย้ กินปลายเรือแล้วกันนะ พ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิว ทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอม เดี๋ยวก่อน ไปทำกันบ้านก่อน พ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจ ไปทำกันบ้านก่อน พ่ออย่ามาบังคับโอม แม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลย ไปทำกันบ้าน พ่อใจร้าย โอมไม่อยากอยู่กับพ่อ โอมคิดถึงแม่ ยกเว้นวันนั้น ผ
มาแล้วลูก นี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะ เหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูก มันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่เคียงข้างผม ผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ พ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงา และมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน ฮัลโหล พ่อเป็นยังไงบ้าง พ่อสบายดีลูก แล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะ พ่อทำอะไรอยู่ ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูก กะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อย ตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5 กิโลเนี่ยลูก โอม พ่อ พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่เป็นไรนะ ทำไมพ่อไม่บอกโอม ทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วย พ่อขอโทษนะลูก ผมเคยคิดมาตลอดว่า พ่อปากไม่ตรงกับใจ แต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว มันไม่ใช่ ต้องเข้มแข็งนะลูก พ่อไม่หิวจริงๆ เพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดี พ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้าง เพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆ พ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อย เพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียน โอไม่อยากถึงพ่อ พ่อไม่เคยโกรธผม โอคิดถึงแม่ เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอ พ่อ ผมรักพ่อนะ ไม่เป็นไรจริงๆ พ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผม แต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อ ว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆ Wah, terharu saya tonton video tadi. Saya pasti video tadi menyentuh hati Mami juga kan? Ya, video yang menunjukkan pengorbanan seorang bapa untuk anaknya yang benar-benar menggambarkan kasih bapa kita yang di surga. Oke, Bi, seterusnya mari kita melihat pengumuman-pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, kita akan mengadakan online meet Excel Kids pada pukul 8.30 malam ini melalui Zoom. Anak-anak semua, jangan lupa untuk tonton pelajaran Superbook minggu ini selepas kebaktian ini ya. Pengumuman seterusnya, pertemuan online Connect Group Wiberia, Puncak Borneo dan EYC akan diadakan pada hari Jumaat pukul 8.30 malam. Baiklah, sekarang tibalah saatnya untuk kita memberi kepada Tuhan. Saudara-saudari boleh menyalurkan pemberian kalian secara online seperti keterangan yang disediakan di dalam slide yang tertera pada skrin Anda sekarang. Sebelum memberi, mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur dengan segala berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memberi dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Berkati Tuhan pemberian kami dan berkati segala sesuatu pekerjaan dan aktiviti hasil daripada pemberian ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sentiasa menyediakan segala yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Abby, hari ini kan hari spesial. Kalau hari yang spesial, mesti ada special item kan? Aha, betul-betul. So, mari kita jemput Grace untuk mempersembahkan lagu yang bertajuk Through the Eyes of My Father, Sebenar Hari Bapa. Dipersilakan. From the start, you were first. He loved you at your worst. He'll do anything. Father, He shows you what love is. So your dreams before you read. He'll give anything. Like your heavenly Father, I see God in my Father's eyes. I see God. The Father's like the Father in the way He loved you. A Father's like the Father when He carries you through. I am my Father's child as I'm loving another still love from my Father in heaven, through the eyes of my Father on earth. As your guide, feel His strength by your side. He'll give anything. A Father feels your pain when you do, has the words to give you. He is everything. Like your heavenly Father, I see God in my Father's eyes. I see love. Father's like the Father in the way He loves you. A Father's like the Father and carries you through. I am my Father's child as I'm loving another still love from my Father in heaven, through the eyes of my Father on earth. I see God in my Father's eyes. I see God. The Father's like your Father. He loves you. The Father's like your Father when He carries you through. I am my Father's child as I'm loving another still love from my Father in heaven, through the eyes of my Father on earth. My Father on Wah, merdunya suara Grace tadi. So sweet like honey. Well done, Grace. Thank you so much. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Sam. Nah, sebelum itu, mari saya ajak saudara untuk sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk Pastor Sam yang telah Engkau siapkan untuk memberkati kami dengan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Pastor Sam dipenuhi urapan Roh Kudus Tuhan dan memakai dia dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati Engkau Tuhan khas untuk jemaat IPK. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat lewat firman yang akan disampaikan oleh Pastor Sam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di IPCC. Saya tahu bukan senang jadi bapa karena saya seorang bapa dan saya memberikan penghormatan kepada bapa-bapa kita semua karena kamu adalah hero bagi keluargamu dan kamu juga adalah orang yang special di hati anak-anak kalian semua. Dan kami percaya hari ini special, Tuhan Yesus akan mencurahkan kemurahan dan kekuatan, kesegaran dan juga inspirasi untuk bapak-bapak semua untuk terus menjadi bapak yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak kami yang di sorga itulah yang menjadi teladan yang luar biasa buat kita semua. Amin. Saudara, terima kasih bagi semua yang melayani hari ini dan juga khusus bagi Pastor Loges dan Pastor RC yang telah pegang semua acara kita dari awal sampai ke akhir. Juga terima kasih kepada semua yang membuat video khusus bagi anak-anak semua yang menjadi berkat dan juga kepada Jerry dan tim yang telah menolong juga membawa video yang sangat special buat bapak-bapak kita semua. Terima kasih saya ucapkan dan terima kasih juga untuk pelayanan semua. Saudara, ada tim di sini, ada lebih kurang 4-6 orang yang di sini yang pegang semuanya, sound, light, kamera. Puji Tuhan untuk staf IPCC yang terus membantu. Dan saudara, kalau boleh, saudara doakan untuk mereka supaya mereka terus dipakai Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini firman-Mu dan ini umat Allah. Lakukan koneksi yang dahsyat luar biasa di tengah kami. Saya doakan melalui kuasa Roh Kudus, lakukan sesuatu yang baik dan ajaib bagi kami semua lewat firman yang telah Kau siapkan buat kami. Di dalam nama Yesus Bapa saya berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, saya tidak suka sebenarnya kalau mau bawa firman Tuhan yang khusus spesial tentang Hari Bapa sebenarnya lah. Tetapi saudara, beberapa hari ini semasa saya berdoa mempersiapkan diri, Tuhan bilang bawa satu firman tentang Hari Bapa. Dan lagi satu yang saya tidak suka kalau Hari Bapa kita semua kembali ke Lukas 15. Karena firman itu sudah dikhotbahkan, yaitu anak yang sesat atau hilang itu berpuluh kali. Tetapi aneh sekali Tuhan bawa saya ke firman itu. Karena ada sesuatu kabar yang Tuhan mau saya bawa kepada kita semua. Amin saudara. Jadi tajuk yang saya mau bawa untuk kita semua hari ini, yang spesial untuk kita semua adalah tajuknya Bila Bapa Berlari. Saudara, tajuknya adalah Bila Bapa berlari. When the Father runs. Itu tajuknya. Bila Bapa berlari, khusus dari Lukas 15. Saudara, Lukas 15 adalah satu teks firman Tuhan yang dikenali sebagai Injil di dalam Injil. Yang dikenali sebagai the gospel in the gospel. Ataupun Injil di dalam Injil, saudaraku. Karena di dalam Lukas 15 adalah pertuturan Yesus dengan beberapa orang guru-guru Taurat, saudaraku, dan juga orang-orang Farisi, karena mereka berkata dan memperlekehkan Yesus karena Yesus meluangkan masa dengan orang-orang berdosa dan juga pemungut-pemungut cukai. Namun begitu, saya suka dengan Lukas 15 ayat yang pertama berkata bahwa sudah biasa bahwa orang-orang berdosa dan pemungut cukai datang dan mendengarkan Yesus. Saudara tahukah? Orang berdosa kan, dia jarang mau datang ke gereja. Orang berdosa jarang mau dengar firman. Orang berdosa kalau tengok pendeta dia lari. Tetapi firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 1 berkata, orang berdosa dan pemungut cukai yang sering diibaratkan sebagai orang berdosa datang mendengar Yesus. Wow. Bagi saya itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Kalau orang mau datang dengar dari Yesus, kalau mereka itu adalah orang berdosa. It's a great compliment, satu penghormatan yang besar
buat Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal itu. Lukas 15, saudaraku. Ada 3 cerita yang sangat penting. Yang pertama, saudara, dalam Lukas 15, kita ada cerita domba yang hilang. Dan kita boleh lihat dari Lukas 15 ayat 4 dan 7. Kedua, kita ada cerita yang kedua, dirham yang hilang, yang kelihatan di dalam Lukas 15 ayat 8 hingga 10. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah anak yang hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Saudara, ada 3 cerita tentang sesuatu yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, ataupun anak yang hilang di dalam cerita ini. Nah, namun begitu saudaraku, kalau kita melihat dalam cerita yang pertama itu, yaitu di dalam domba yang hilang, apa yang dikatakan di dalam domba yang hilang ini adalah tentang sukacitanya gembala pada waktu dia menyelamatkan seekor domba. 99 ditinggalkan, dia kejar seekor domba, saudaraku. Dan akhirnya domba itu diketemukan oleh gembala itu. Kita lihat dalam Lukas 15 ayat 5, dan firman Tuhan berkata, mungkin saya terlalu cepat membawa firman itu ya saudara. Di mana firman Tuhan berkata dalam Lukas 15, terlalu banyak yang sudah lompat sudah itu. It's okay, kita terus lihat apa yang hilang itu. Oke, yang pertama domba yang hilang. Saya lihat ceritanya saudara dari Lukas 15 ayat 4 hingga 7. Apa yang perlu yang kita pahami di dalam cerita ini adalah Lukas 15 ayat 5. Dan firman Tuhan berkata begini. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Setelah dia menemukan, dan dia berkata kepada mereka semua, jiran-jiran orang-orang di komunitasnya, bersukacitalah, dia berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Yesus ditertawakan karena Yesus meluangkan masa dengan orang-orang berdosa. Di sini Yesus berkata dengan mereka, saya datang ke bumi ini bukan untuk meluangkan masa dengan orang-orang yang sehat, tapi hanya yang sakit perlukan seorang dokter. Jadi dia berada dengan orang-orang yang sebenarnya sakit di dalam masyarakat, orang yang berdosa. Dan dia berkata, dia datang untuk selamatkan orang-orang seperti domba yang sesat itu, saudara. Nah, setelah Yesus bercakap tentang domba yang sesat, dia bercakap tentang dirham yang hilang, saudara. Yaitu dalam Lukas 15 ayat 8 hingga 10. Kita lihat apa yang dikatakan Yesus di dalam firman ini. Dan dia berkata, saudara, dalam ayat yang ke-8 sebenarnya, dalam Lukas 15 ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan ayat yang ke-9 pula berkata begini. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Sekali lagi Yesus membawa satu lagi cerita tentang 1 dirham yang hilang tetapi diketemukan. Tetapi setelah ditemukan dia bersukacita dan kabarkan kepada semua jirannya. Yesus berbicara kepada orang Farisi dan guru-guru Taurat semua bahwa dia datang untuk selamatkan orang-orang yang hilang. Sebab itu dia membawa 2 kabar tentang hal yang hilang itu. Dan yang ketiga, saudaraku, cerita yang kita semua sudah tahu. Sudah berpuluhan kali saudara sudah dengar khotbah ini. Dan saudara berkata, Pastor Sam, saya pikir saya pun boleh khotbah sudah karena terlalu banyak kali saya dengar khotbah ini. Namun begitu, tidak apa-apa. Kita lihat apa yang kita boleh belajar. Adalah cerita anak yang hilang. Lukas 15, 11 hingga 32. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Apa yang mau Tuhan bicarakan kepada kita? Kita tahu cerita ini, saudaraku. Anak ini pada waktu dia mendapat semua harta bapaknya, firman Tuhan dalam Lukas 15:13 berkata, lalu pergi ke negeri yang jauh, ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, anak ini mengambil uang bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Kenneth Bailey berkata,
Di dalam budaya orang-orang dari Timur Tengah, khususnya dari Israel ataupun di negeri-negeri seperti di Arab dan kawasan seperti itu, kalau ada seorang anak yang meminta harta bapaknya sebelum bapaknya meninggal, itu saudaraku adalah suatu perkara yang paling keji dan paling dikutuk sekali. Karena sebelum bapaknya meninggal, dia sudah minta harta bapaknya. Itu seperti dia berkata, seperti bapak saya sudah pun mati. Nah, setelah dia sudah mengambil harta bapaknya, dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup yang berfoya-foya mengikut firman Tuhan. Dan saudara, ayat 14 pula berkata, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat, saudara. Wow. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu kalau saudara melihat ada sesuatu yang sangat penting dalam hidup anak ini. Dia sebenarnya sudah sesat. Sesat seperti domba, sesat hilang seperti dirham yang hilang. Sekarang kita ada satu cerita, anak yang hilang. Kenapa Yesus bawa cerita ini? Sekali lagi saya percaya ada orang-orang Farisi yang duduk di sana dan mendengar Yesus membawa perumpamaan ini. Satu perumpamaan ada 3 cerita. Dan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Di sini saudaraku, saya mau saudara perhatikan sesuatu. Domba yang hilang, siapa yang ketemukan domba itu? Gembala keluar, dia cari, sampai dia dapat domba itu. Dirham yang hilang, siapa yang cari? Ibu itu yang hilangkan dirham itu. Dia cari, saudaraku. Akhirnya dia ketemukan. Tapi anak yang hilang ini, seperti bukan bapak yang temukan dia. Anak itu kembali dengan sendiri. Betulkah? Atau bapak yang menemukan dia? Kasih bapakkah yang menemukan dia? Atau anak itu kembali akhirnya kepada bapaknya? Mari kita lihat. Seperti 2 yang hilang itu ditemukan oleh gembala dan juga wanita itu. Tetapi seperti anak ini, bukan bapak yang temukan dia kan? Seperti anak itu setelah dia sadar, dia pun mau pulang ke rumah bapaknya. Kita lihat ayat yang ke-20. Setelah dia hidup melarat, saudaraku, apa yang terjadi? Lalu ayat 15 dulu. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Nah, saudara, di dalam budaya orang Yahudi, biasanya orang Yahudi tak makan babi, mereka tidak mau mengusahakan menjaga babi. Tetapi anak ini begitu sesat, begitu melarat, sekarang dia menjaga babi. Dan semua orang yang Yesus ceritakan cerita ini pasti geleng kepala, saudara. Karena mereka tidak boleh tahan betapa marahnya di hati mereka. Karena ada seorang anak, saudaraku, sudah menjadi anak durhaka. Saudaraku, ambil harta bapak sebelum bapaknya meninggal, menolak bapaknya. Sekarang, saudaraku, dia telah menghabiskan uangnya dengan kehidupan yang berfoya-foya. Semua uang itu habis di tangan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Sehingga dia bekerja dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan dia pula menjaga babi. Aduh, pasti semua orang yang mendengar cerita itu dalam hati mereka sangat marah. Ada banyak informasi yang Yesus sampaikan di sini kepada kita. Saudara, di dalam anak yang hilang, ada cerita domba yang hilang. Seperti domba yang sudah hilang, saudara. Dia seperti domba yang sudah hilang. Apa yang dia buat, saudara? Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, adakah saudara dia bertobat? Dia tidak bertobat sebenarnya. Sebenarnya dia hanya lapar. Dia hanya sadar, bodoh nih aku ini. Aku punya bapak ada banyak uang. Bapakku itu bekalan makanannya berlimpah. Tapi sini aku, sudah melarat hidup saya. Jadi saudara, apa yang dia lakukan? Ayat 18. Firman Tuhan berkata, aku akan berangkat dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, banyak orang pikir anak ini memang sudah bertobat. Karena dia berkata, aku sudah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa. Saudara jangan lupa, ingat Fir'aun?
apabila 10 tulah jatuh atas Fir'aun dan juga bangsa Israel. Tulah yang ke-8 yang menimpa bangsa Israel, bangsa Mesir, saudara, bangsa Mesir. Tulah yang ke-8 itu, Fir'aun tahu bahwa dia perlu pertolongan dari Musa. Sehingga Fir'aun juga ada cakap begini, oh, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap kamu orang Israel semua. Soalannya, adakah dia bertobat, saudara? Dia tidak bertobat. Karena dia begitu berkeras hati, Allah terpaksa hantar tulah yang ke-9, kemudian Allah terpaksa hantar tulah yang ke-10. Saudaraku, dia tidak bertobat, tapi hanya satu ungkapan saja. Saya sudah bertobat, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap kamu. Anak itu mengulangi seperti ungkapan yang sama. Dia rasa bersalah. Karena saudara rasa bersalah, semestinya saudara sudah bertobat. Rasa bersalah dan bertobat itu dua perkara yang sangat berbeda. Saya boleh rasa bersalah, tak semestinya saya bertobat. Dia bersalah, tapi dia juga rasa, dia sadarkan diri, bapak saya ada banyak uang, banyak makanan. Kenapa aku tinggal di sini? Nah, saudaraku, jadi dia pun berangkat, saudara. Dan kita lihat apa yang dia lakukan setelah dia membuat keputusan itu. Firman Tuhan dalam ayat 19 berkata begini, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Dengar baik-baik. Dia bicara pasal uang. Mengikut adat orang Yahudi, kalau ada anak yang sudah memboroskan uang bapaknya, dengan cara-cara yang sangat keji dan juga saudaraku sehingga dia memboroskannya di dalam dunia, orang itu akan ditolak oleh komunitas itu. Kedua, kalau anak itu bernikah dengan seorang wanita yang seperti seorang pelacur, dia juga akan ditolak oleh komunitas itu. Dan anak ini tahu dia sudah kehabisan uang bapak. Tapi dia pikir begini, no problem. Aku akan cari balik uang itu. Dan bila aku sudah boleh cari uang itu, aku boleh pulang ke rumah bapak saya. Aku akan cari uang itu. Aku akan cari uang itu. Saudara, ada sesuatu yang saudara melihat seperti cerita yang kedua tadi itu, dirham yang hilang. Dia cakap pasal uang. Dia bilang, aku akan cari apa yang hilang. Supaya aku boleh kembali ke rumah bapakku. Dan aku boleh mendapat status. Aku boleh dihormati kembali. Aku boleh dipulihkan. Sebab itu dia bilang, aku akan pergi ke rumah bapak saya. Dan saya bilang, saya sudah berdosa terhadap surga dan bapak. Berikan aku kerja. Dia masih pikir pasal uang. Semuanya boleh dibereskan dengan uang. Cerita dirham yang hilang muncul balik di dalam cerita anak yang sesat. Cerita domba yang hilang kembali di dalam cerita anak yang hilang. Karena dia memang domba yang sudah hilang. Tapi siapa yang selamatkan dia? Dia menyelamatkan diri dia sendiri? Dia menyelamatkan dirinya sendiri? Kita lihat ayat 20, mungkin ada penjelasannya buat kita. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia. Lalu merangkul, haleluya, dan mencium dia. Nah saudara, dengar baik-baik. Tajuk firman saya kepada semua jemaat kita hari ini. Sama ada jemaat dari Summit, jemaat dari IPK, jemaat dari Induk. Sama-sama kita sedang merayakan Hari Bapa untuk kita semua. Tetapi saudara, ada suatu hal yang saya mau saudara perhatikan yang seorang bapak zaman dulu tidak akan buat. Apalagi kalau dia adalah orang yang punya status dan juga uang yang sangat banyak ataupun orang yang punya keberadaan di dalam komunitas itu. Alkitab berkata, ayahnya itu berlari. Tajuk firman saya hari ini adalah bila bapak berlari. Mengapa bapak berlari? Kenapa dia berlari? Ada sebabnya.
Ada satu sebabnya kenapa bapak itu berlari, saudara. Saudara tahu, seperti yang saya bilang tadi, kalau anak itu adalah seperti anak yang memboroskan uang bapak di dalam dunia atau bernikah dengan perempuan yang seperti perempuan yang seorang pelacur, saudaraku, dia akan ditolak dan dia akan diputuskan daripada perhubungan di dalam komunitas itu. Alkitab berkata, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, berarti mungkin dia di pinggir kampung dia sudah. Dia sudah di pinggir kampung dia, bapaknya sudah boleh melihat dia dari jauh. Dan bapaknya lari. Saudaraku, untuk seorang bapak lari, dia harus mengambil jubahnya. Dan dia berlari, saudara. Di zaman dulu, kalau bapak itu tidak lari, mama boleh lari. Orang muda boleh lari. Bapak tak akan lari. Dan bapak ini tidak peduli kalau kakinya itu, saudaraku, kelihatan. Bahagian badannya yang selalu disembunyikan, kelihatan. Aib yang harusnya ditanggung oleh anak itu. Bapak itu bilang, demi kepentingan anakku, aku sanggup lari. You tahu kenapa dia lari? Ada sebab yang lebih serius lagi kenapa dia lari. Kalau saudaraku, pemimpin-pemimpin komunitas jumpa anak itu dan tangkap anak itu ataupun melihat dia kembali ke kampungnya, mereka akan buat satu upacara. Dan upacara itu dikenali sebagai upacara kizazah. Saudara, ini tidak ada dalam Alkitab, tapi di dalam Talmud, yaitu tulisan orang-orang Yahudi, dituliskan beberapa budaya orang Yahudi. Dr. Kenneth Bailey, Dr. Matthews daripada University of Baylor dari Amerika, saudaraku. Mereka menulis dan mereka mengatakan tentang adanya upacara ini. Tetapi pada waktu Yesus berkata bahwa Bapa itu lari, semua orang Yahudi dan semua yang mendengar cerita itu, mereka tahu kenapa dia lari. Karena upacara kizizah ini, saudara, adalah satu upacara anak yang memboros, menolak Bapa, dan yang hidupnya keji, yang hidupnya, saudaraku, di dalam dunia berfoya-foya. Anak itu kalau kembali ke dalam komunitas mereka akan mengisi seperti kalau saudara boleh melihat periuk ini dan periuk tanah liat ini, mereka akan isi dengan kacang yang dibakar dan juga jagung yang dibakar penuh. Dan mereka akan berdiri di depan anak itu. Dan mereka akan melemparinya di dekat kakinya. Dan mereka berkata, mulai hari ini kamu diputuskan ataupun kamu ditolak terus daripada komunitas kita. Sebelum anak itu, saudaraku, ditolak sepenuhnya oleh komunitas itu. Dan saudara tahu, biasanya dalam upacara kizazah ini, Bapak tidak ikut sebenarnya. Biasanya, Bapak memberi kebenaran untuk mereka lakukan upacara ini. Dia duduk di rumah dan dia berpikir, apa kira-kira anak saya akan lakukan, dan cakap tentang kenapa dia balik. Saya mau tahu, apa salah dia itu? Kenapa dia pulang sekarang? Bapak biasanya tidak pergi ke upacara ini. Hanya mama yang pergi. Hati mama yang lembut, hati mama yang kasihani anaknya akan selalu meminta supaya anaknya diampuni. Tetapi Bapak tidak pernah datang. Tetapi sebelum upacara kizizah ini terjadi, sebelum pemimpin-pemimpin komunitas berkumpul dan melakukan upacara ini kepada anak yang jahat ini, Bapak lari dulu dan Bapak merangkulnya, saudaraku, dan Bapak menerimanya supaya, saudaraku, orang-orang kampung dan pemimpin kampung tidak akan, saudaraku, menghukum anaknya dengan upacara kizizah, dan mereka akan tolak dan putuskan dia langsung daripada hubungan dalam komunitas itu. Bapaknya sendiri tidak boleh melihat anaknya lagi. Tetapi bapak ini berlari, saudara. Firman Tuhan seterusnya berkata begini. Kata anak itu kepadanya bila diketemukan oleh bapaknya. Coba lihat, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Kenapa dia tidak cakap pasal jadikan aku salah seorang pekerjamu? Kenapa dia tidak bilang jadikan aku salah seorang orang upahanmu? Kenapa dia tidak cakap macam itu? Karena saya percaya
inilah waktunya. Domba yang sesat itu ditemukan oleh bapaknya. Dan anak itu sadar bahwa dia telah dirangkul dengan penuh oleh kasih bapa. Dan dia pikir, kalau aku boleh jadi anak di dalam rumah bapa, untuk apa saya jadi orang upahan? Buat apa saya perlu jadi orang upahan kalau aku sudah diterima bapa? Seharusnya aku ditolak, seharusnya hubungan saya dengan komunitas diputuskan. Sebenarnya saya dan keluarga saya akan menolak saya. Orang-orang pemimpin kampung akan tolak saya. Tetapi Bapak lari. Sebelum mereka menghakimi saya, Bapak rangkul saya. Dan anak tidak, mana mau cakap? Jadikan aku orang upahan. Anak mana mau cakap, jadikan aku orang upahan. Kalau dia sudah menerima kasih Bapa itu. Nah kau tengok apa Bapa cakap. Kau tengok sebelum orang datang dan melakukan upacara keziza itu. Bapa cakap begini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah, lekas. Bawa mari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Saudara, 3 ini ada maksud yang penting. Jubah itu, saudaraku, adalah gambaran bahwa seorang anak yang sudah kehilangan statusnya. Jubah selalu, kalau saudara baca Galatia pasal 4, saudaraku. Saudara boleh mengerti apa itu artinya. Pada waktu anak itu diberikan status seperti seorang anak. Bukan lagi seorang anak yang belum, yang masih lagi hidup di bawah Taurat. Anak yang sudah keluar daripada kongkongan Taurat. Dia diberikan status anak. Dan dia berikan satu jubah yang baru. Bahwa dia adalah anak. Dan bukan anak di bawah Taurat. Ini adalah budaya orang-orang Romawi. Yang Paulus menulisnya di dalam Galatia pasal 4, saudaraku. Dan pada waktu Bapa memberikan jubah. Berkata, kamu anak saya. Dan tidak ada upacara keziza yang akan menolak kamu. Haleluya. Karena saya sudah putuskan itu. Dan saya sudah merangkul kamu. Kedua, bapaknya memberikan cincin kepada dia. Saudaraku, seperti di dalam kisah buku Esther. Pada waktu Mordekai dilantik oleh Raja Ahasius menjadi Perdana Menteri di kota Susa, saudaraku, di mana dia menjadi Perdana Menteri. Dan Alkitab berkata Raja Ahasius memberikannya kepadanya cincin. Cincin itu, saudaraku, adalah tanda otoritas yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Supaya semua perintah raja boleh disambung ataupun didukung pada waktu di cincinnya itu ada tanda meterai di raja. Dimeteraikan dengan memakai cincin itu. Cincin adalah tanda otoritas. Cincin adalah seperti kartu kredit. Bapak dia kembalikan apa yang hilang. Dia bilang, sekarang kau ambil kartu kredit ini. Kau boleh charge berapa kamu mau. Wow. Ketiga, bapaknya berikan dia sepatu. Biasanya dalam perang, bila seorang abdi ditangkap, saudara, perkara pertama yang mereka buat bila mereka tangkap tentara di dalam perang adalah mereka cabut sepatu mereka. Tanda mulai detik itu mereka adalah abdi. Anak ini sudah hidup seperti abdi. Dia kembalikan sepatu dan berkata, kamu adalah anak Bapa. Dia kembalikan cincin, dia bilang, kau seperti dirham yang hilang. Dia kembalikan jubah. Kau seperti domba yang hilang. Sekarang kau kembali kepadaku. Wow, saudara. Apa ada Bapak seperti ini? Tujuan saya bawa firman hari ini. Bukan untuk mengajar kamu bagaimana menjadi seorang Bapak. Saya pikir saudara semua tahu menjadi Bapak. Mungkin kita dalam proses belajar menjadi Bapak. Kita tahu sedikit tanggung jawab menjadi Bapak. Dan terus belajar menjadi Bapak yang baik. Sebab itu saya tidak mau mengajar cara jadi Bapak yang baik. A, buat ini. B, buat ini. C, buat ini. Ini caranya jadi Bapak. Saya tidak maulah, saudara. Saudara sudah tahu. Tapi tujuan saya menunjuk kepada saudara. Hati Bapak surgawi kita. Kalau kita melihat bagaimana dia mengasihi kita. Saya pikir kasih yang sama yang dicurahkan oleh Bapak kepada kita. Kita boleh tahu bagaimana mencurahkan kasih itu buat anak kita. Kita tahu artinya menjadi Bapa. Saya tak boleh jadi Bapa yang baik untuk Jeremy dan Ashley.
Sehingga saya mengenal hati Bapa saya di surga. Saya tidak kenal Bapa. Saya tidak tahu cara-cara menjadi Bapa yang efektif, yang positif. Sehingga saya mengerti apa arti menjadi Bapa. Satu ketika dulu anak perempuan saya sedang membuat satu ujian di dalam university dia, untuk university dia. Dan memang sangat susah ujian itu. Dan banyak student juga yang pernah gagal. Sedang dia di dalam kamarnya membuat ujian itu. Dan saya berpikir dalam hati saya, wah, saya harap anak saya tidak gagal. Sebab sangat mahal kalau dia harus kembali mengulangi ujian itu kalau dia gagal. Tapi dalam hati saya pikir begini, tidak apa-apa. Apa saja yang perlu, saya akan pastikan anak saya sukses. Kalaupun dia gagal berapa kali, saya akan pastikan dia menjadi anak yang sukses. Saya akan bayar biar berapa kali pun supaya dia tetap sukses. Sedang saya berpikir begitu, tiba-tiba Bapak berbicara kepada saya. Dan dia bilang, Sam, kalau kau boleh jaga anakmu, kau hanya Bapak di dunia ini, kau boleh jaga anakmu satu orang. Saya Bapak dari surga. Kalau kasihmu begitu besar untuk anak kamu, kau ngerti berapa besar kasih saya untuk kamu. Biasanya bila saya menjadi Bapak dan melakukan tanggung jawab Bapak, saya belajar menjadi Bapak yang lebih baik hari demi hari karena saya mengalami kasih Bapak. Cerita ini mengajar saya dan saudara bahwa ada seorang Bapa yang lari. Bapa tak lari tahu. Itu membawa aib. Tapi aib itu dia ambil. Roma 5:8 berkata, sewaktu kita masih di dalam dosa, Yesus mati untuk kita. Aib kita, dia ambil. Kekurangan kita, dia ambil. Satu komunitas mau kutuk kita dan bilang, kau tidak layak diampuni. Tapi Bapak lari. Bapak rangkul anak itu. Kizaza harus terjadi. Kizaza harus terjadi. Supaya satu komunitas tolak anak itu. Satu dunia dan semua malaikat di surga berkata, kamu tidak layak. Kamu tidak layak menerima kasih Bapa. Karena kamu adalah orang berdosa. Tapi Yesus berlari untuk kita. Dia sanggup naik di kayu salib. Dia terima aib itu saudaraku. Supaya hari ini kamu dan saya tidak perlu ditolak. Kamu di saya diterima Allah. Cerita anak yang sesat, saudaraku, atau anak yang hilang itu menjadi sangat jelas kepada pengertian kita pada waktu kita melihat apa yang Yesus bicarakan kepada orang-orang yang mendengar cerita itu. Akhirnya mereka sadar satu hal saja. Apa ada Bapak seperti itu dalam bumi ini? Saya percaya Yesus berkata, begitu Bapak itu di dalam dunia, Bapa surgawi saya datang. Bukan untuk selamatkan orang-orang yang sehat, tapi orang-orang berdosa. Sebab itu saya luangkan masa dengan orang berdosa. Saya datang untuk domba yang sesat. Dirham yang hilang. Anak yang hilang. Dan dia tunjukkan kasih Bapa. Bagaimana semua yang hilang bisa dirangkul kembali. Dan dipulihkan kembali. Ini janji Tuhan. Ini pengharapan yang kita ada di dalam Tuhan. Saudara, terakhir sekali saya akhiri dengan ayat ini. Tapi ada abangnya yang lebih tua. Dia marah karena bapaknya merayakan pesta untuk anaknya yang kembali. Saudara tahu apa yang menyebabkan dia sangat marah? Sehingga tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Sebenarnya apa yang dibuat mengikut orang Yahudi dan Taurat orang Yahudi ataupun budaya orang Yahudi. Apa yang dibuat oleh anak yang lebih tua ini lebih buruk daripada apa yang dibuat oleh adiknya yang muda itu. Karena di depan muka umum dia membawa aib kepada bapaknya. Dia tidak mau masuk. Apa yang menjadikan anak itu sangat marah? Apa yang menjadikan dia sangat marah?
Anaknya pulang, sedang dia pulang ke rumah, dia boleh mendengar ada pesta. Dia mendengar pesta dan pesta music dan dia panggil hambanya, dia tanya, apa yang kau dalam musik itu? Dan orang itu menjawab, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Dia tak marah. Bapaknya sembelih lembu tambun, dia tak marah. Bapaknya, saudaraku, membuat pesta, dia tidak marah. Dan dia bilang, ini yang menyebabkan dia marah. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Perkataan sehat itu dalam bahasa Yunani adalah hugioaino, saudaraku. Hugioaino ini, saudaraku, adalah kata dasar yang digunakan untuk membawa maksud selamat, sembuh dalam kesehatan yang baik, selamat sembuh dalam kesehatan yang baik, dan juga sering kali digunakan untuk menyebut perkataan shalom, damai. Anak hamba itu berkata, bapakmu sudah berdamai dengan anakmu. Oh, itu yang dia marah. Bukan pesta. Bukan anak lembu gemukan yang disembelih. Bukan itu yang dia marah. Karena dia marah. Seperti orang-orang Farisi. Yesus, shalom itu, saudaraku, adalah damai. Yesus damai dengan orang berdosa. Orang Farisi marah. Dia kata, kenapa kau selalu bergaul dengan orang berdosa? Seperti itu. Anak yang paling tua itu marah karena bapaknya berdamai dengan anaknya. Hari ini saya doakan kalau ada bapak yang perlu berdamai dengan anak, kalau ada anak yang perlu berdamai dengan bapak, kenapa kau mampu? Kenapa kau boleh? Karena Bapa kita di surga sudah lama, pada waktu Yesus mati di kayu salib, mendamaikan kamu dan saya. Kita tidak layak, kita harus melalui kizaza, harus diputuskan daripada hubungan semuanya. Tapi Bapa rangkul kita. Apa kelayakan kita? Apa kebaikan kita? Apa keistimewaan kita? Tidak ada, saudara. Namun dia rangkul kita. Dan dia bilang damai. 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 Saya berdoa. Bapak-bapak, kalau kita boleh tangkap hati Bapak surgawi kita, kita bisa jadi Bapak yang baik. Dan menjadi Bapak yang berbeda. Bukan mengikut kegagalan, kebaikan anak kita. Tapi karena kemurahan Bapa kita, kita bisa berjalan dalam kemurahan. Dan apa yang perlu penghukuman yang datang kepada mereka, kita masih boleh rangkul mereka. Mari kita lakukan itu di hari Bapa yang istimewa ini. Kita pahami lebih hati Bapa. Dan pasti kita jadi Bapa yang baik. Pemimpin yang baik. Suami yang baik. Menjadi pastor yang baik. Menjadi ketua sel yang baik. Menjadi pekerja yang baik. Dunia pasti baik. Kalau kita Bapa berubah menjadi baik. Karena kita ada Bapa surgawi yang menjadikan kita baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang kami terima. Karena kami melihat Bapa yang baik. Kami seharusnya diputuskan, ditolak. Menjadi anak yang keji dan tidak harusnya diterima di dalam komunitas. Tapi pagi hari ini Bapa, kami dirangkul oleh kasih-Mu. Bukan berdasarkan perbuatan baik kami. Bukan berdasarkan Bapa apa yang kami boleh buat. Tapi berdasarkan kemurahan Bapa. Terima kasih. Karena Bapa sanggup lari hari ini. Menangani semua aib, menangani semua rasa malu. Supaya Bapa bisa sanggup merangkul kami. Jadikan kami seperti Bapa surgawi itu. Mungkin ada Bapa di sini yang perlu menerima anaknya. Mungkin ada Bapa di sini yang perlu mengampuni istrinya. Bapa, mungkin ada anak di sini yang perlu menerima bapaknya. Biar hari Bapa ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan, ada damai. Damai, shalom Allah kembali. Sungguh pun kami tidak layak terima shalom itu. Tapi sebagaimana Bapa hulurkan shalom itu buat anaknya yang hilang itu. Bapa,
Berikan kekuatan supaya kami juga bisa hulurkan shalom. Hulurkan shalom di mana ada keretakan. Hulurkan shalom di mana ada penolakan. Hulurkan shalom di dalam rumah kami. Di mana Bapa ada perpecahan Bapa. Sembuhkan keluarga-keluarga kami. Sembuhkan IPCC. Sembuhkan Excel Point Kucing. Sembuhkan IPCC Summit. Sembuhkan Bapak-Bapak. Sembuhkan keluarga-keluarga. Bapa, hulurkan shalom-Mu itu buat kami. Saya berdoa Bapa. Bapa, saya berdoa hari ini. Di dalam nama Yesus Juru Selamat yang baik. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya harap saudara ketemu dengan kasih Bapa yang besar ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih Pastor Sam yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Selamat Hari Bapa juga pada Pastor Sam. Terima kasih Pastor kerana menjadi Bapa rohani bagi kita semua di IPK. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang telah melayani pada kebaktian online kita pada minggu ini. Sampai di sini saja kebaktian minggu ini. Kita jumpa lagi di YouTube pada minggu hadapan. Jumpa lagi. Kepada semua bapa-bapa IPK, Happy Father's Day and enjoy your day. God bless. Bye.